2004. Saya sama-sama DPRD gini Konawe. Bukan kota DPRD di Bonrong, nak ya. Karena ada itu suara itu PSB aku tuh. Makanya nanti kalau di kertas suara tinggal lihat nanti kertas suara tusuk sendenya. Bisa kita tes? Coba kita tes. Pegang dengan kepala. Tusuk. Belum kasih anu semua. Semangat coba. Tusuk. Di sana belum. Coba tusuk. Belum cukup perjuangan kita sampai sini. Kalau apa yang saya sampaikan tadi tugas berat yang kepada Adinda, satu syaratnya Beleh Luksamin menjadi gubernur Sulawesi Tenggara. Selamat datang kepada Bapak Bupati Konawe Utara sekaligus calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Selaras. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Karena kalau untuk merebut piala itu berat. Tapi lebih berat lagi kalau sudah mempertahankan. Nah, olehnya itu Adinda selamat, luar biasa. Saya ingin sampaikan waktu kita pembekalan DPRD kan, di salah satu hotel di Kendari dihadiri langsung oleh Pak Yusril, ada beberapa titipan saya. Pastikan anak-anak di dapil saudara di Kabupaten Konawe, pastikan mereka yang kuliah itu gratis beasiswanya Bapak Ibu sekalian. Itu titipan saya. Itu titipan saya. Yang kedua, pastikan pupuk itu gratis. Pastikan pelayanan kesehatan dimaksimalkan dan gratis. Pastikan guru-guru mendapatkan laptop gratis. Pastikan dana desa kita siapkan 500 juta rupiah per desa per tahun. Apakah bisa dikerjakan oleh Christian sendiri? Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Dia hanya perwakilannya bapak-bapak yang sesuai kapasitasnya hanya akan memperjuangkan, membicarakan sebagai speaker dia di DPRD Kabupaten Konawe. Tapi di mana endingnya? Dada lain. Belum cukup perjuangan kita sampai sini. Kalau apa yang saya sampaikan tadi tugas berat yang kepada Adinda, satu syaratnya Beleh Luksamin menjadi gubernur Sulawesi Tenggara. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa iya bisa dilakukan oleh Christian? Pasti bisa. Apa ada hubungannya antara gubernur dengan kabupaten? Ya pasti. Gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi kalau sudah ada visi misi kemudian sudah jadi apa semua, kenapa sampai pemilu ini yang kemudian disatukan? Namanya diselaraskan. Bukan persoalan politik semata, bukan persoalan anggaran, bukan persoalan hukum dan apa sebagainya. Tapi pemilu disamaratakan satu kali supaya perencanaan dari nasional, pusat, provinsi sampai kabupaten itu dia selaras, dia sejalan Bapak Ibu sekalian. Saya sudah 2 periode jadi bupati. 2016 saya jadi bupati, tiba-tiba 2018 pemilihan presiden langsung disuruhlah kita semua. Suruh roba yang namanya kita punya RPJMD. Kan visi misi kalau setelah jadi itu jadi RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dilaksanakan 5 tahun. Itulah yang diturunkan dalam setiap tahunnya menjadi RKPD yang menjadi kontrak kita apa yang akan dilaksanakan di daerah. Kalau Luksamin terpilih jadi gubernur, pertama itu tadi harus kita gratiskan beasiswa. Masa saya satu kabupaten saya sudah lakukan. Ini saya punya kadis keuangan dulu. Saat ini tercatat 2.220 anak di 121 kampus. Satu kabupaten saya bisa lakukan. Masa satu provinsi gubernur tidak bisa? Bagaimana caranya kalau di Konawe? Itulah yang saya mau titip sama Christian. Christian perjuangkan. Ada berapa mahasiswa dari Konawe yang ada di Konawe sini? Berapa? Misalnya katakanlah ada 2.000 atau 5.000 mahasiswa semua. Kabupaten Konawe saya mau panggil bupatinya. Berapa kamu tanggung? Didukung oleh DPRD-nya. 2.500-nya kasih saya jatah saya untuk sebagai gubernur. Pasti bisa. Kalau dia tidak mau ikuti, mohon maaf saya tidak tanda tangan APBD-nya. Kan gubernur. Pak Asis kan tahu sama-sama kita di DPRD. Sekarang biar bagaimana kita bahas DPRD Kabupaten Pak masuk di gubernur tidak akan ditandatangani. Kalau belum tanda tangan
belum bisa berjalan. Kalau yang lalu saya sudah siapkan PTO-nya. Artinya apa? Betul-betul saya siap. Habis itu setelah jadi saya akan langsung menjadikan peraturan gubernur. 40% dari 500 juta itu akan menjadi operasional kepala desa, lembaga desa, BPD, LPM, lembaga agama, lembaga adat, lembaga apa semua yang ada di dalam. Yang 60%-nya itulah yang fisik. Apa yang fisik? Yang tidak bisa dibangun melalui dana desa pusat. Apa yang tidak bisa dana desa pusat? Balai tidak boleh. Bisa dari dana provinsi. Masjid, gereja, rumah ibadah tidak boleh. Bisa kalau dari kita kasih kesempatan itu. Jangan buat proposal terus. Kantor desa bisa kita bangun Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang seperti itulah. Kemudian sisanya yang sekian persen lagi itu untuk 10 juta per UMKM yang ada di desa. Jadi kalau ada ibu-ibu yang bikin ranggina, yang bikin apa namanya sakarabada, yang bikin pasau, yang bikin owadi, apa semua yang jual-jual ikan asin, kabenga, sekarang itu namanya UMKM. Itu harus disiapkan 10 juta per satu UMKM melalui dana yang 500 juta per desa. Ingat para kepala desa nanti. Tapi tenang, saya sudah siapkan PTO-nya yang insya Allah kalau saya jadi akan merubah menjadi langsung peraturan gubernur Sulawesi Tenggara tentang itu baru namanya siap. Jangan mendengar begitu, baru muncul nih juga. Saya siapkan 600 juta sampai 1 miliar. Inadehi. Biar lagi lebih tinggi, tetap namanya ikut-ikutan. Harus punya inovasi, harus punya misi. Nah inilah yang kemudian kita sinkronkan. Saya bersyukur ada saya. Sekarang sudah eranya digitalisasi. Tidak bisa kita pungkiri lagi, teknologi ada dalam genggaman. Tidak bisa kita belajar, makanya untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, bukan hanya mahasiswanya, bukan hanya anak sekolahnya, bukan hanya di sekolah yang kemudian kita siapkan dengan sistem smart classroom sekarang, guru-gurunya juga harus kita siapkan laptop. Saya di Konawe Utara saya sudah lakukan. Jadi apa yang saya rencanakan sekarang itu sudah saya lakukan di sana Bapak Ibu sekalian. Ini kalau ada lagi yang dengar, nonton sakit kepalanya dia pelintir lagi. Iya. Dipelintir lagi. Tidak usah dipelintir Bapak Ibu sekalian, silakan. Sekarang waktunya kita berlomba. Sekarang waktunya kita membuat kebijakan-kebijakan program yang akan kita jual masyarakat. Setelah itu serahkan kepada masyarakat siapa yang mereka mau pilih. Tidak mungkin kita mau iris tangannya merayat apa semua atau PSG poe dan pilih itu. Tidak ada lagi pasang-pasang Bapak Ibu sekalian.